waktunya. Jadi Amang Buruh kedatangan kami ini untuk menanyakan sama Amang Buruh gimana prinsip atau penerapan Amang Buruh dalam kepemimpinan, yaitu di ketua partainya gitu kan. Tadi Amang Buruh bilang partainya PDIP ya Amang Buruh. Jadi yang mau kami tanyakan itu gimana sih Amang Buruh ini dalam menerapkan kepemimpinannya gitu, gimana cara Amang Buruh untuk mengatur anggotanya, gimana untuk menerapkan gaya kepemimpinan yang mungkin kayak Amang Buruh mengambil keputusan sendiri atau mengikutkan anggotanya dalam mengambil keputusan, gimana Amang Buruh? Jadi permasalahannya pertama itu satu di uang, yang kedua di hati. Nah, kalau seumpamanya hati kita sebenarnya lebih betul untuk mengikuti partai itu, jadi mau apapun ceritanya, kapan pun berada itu pasti mau. Karena contohnya kalian lah, makanya pertama dulu kalian mau ngambil mahasiswa ke UNED, pakai itu di hati kalian itu sebenarnya nggak ada yang UNED, makanya kalian masuk. Jadi partai itu juga. Jadi seumpamanya kita mau memimpin itu ya, yang pertama hatilah kita kasih hati kita sama anggota, dan juga harus kita terapkan anggota itu ada nggak hatinya ke partai yang kita pegang, yang kita ikuti. Jadi kalau seumpamanya anggota itu memang berlawanan harus ke kita, istilahnya tidak ingin sekali dipilih sebentar hatinya ke partai lain, apapun yang lain yang bakalan mau dibawa. Lalu satu istilahnya ada bantuan dari partai. Jadi kita nggak bisa memilih siapapun orang yang yang ada dalam partai harus kita bawa. Dan ada bantuan ini sekarang lain partai PDIP masalah tip aktivitas kita itu kan. Jadi kita mencari mana keluarga yang tidak mampu di dalam politik itu yang kita cari. Lalu yang dikatakan kami baru memasukkan itu menjadi penerima tip. Jadi banyak sekarang yang dari PDIP menawan mahasiswa itu dari penerima kartu tip. Yang utama itu masalah hati itu aja. Berarti cara Amang Buruh ini memimpin lebih kayak bukan anggotanya ya, kayak apapun yang menjadi keputusan dalam partainya itu bukan anggota gitu. Jadi nggak keputusan Amang Buruh sendiri lah gitu kan. Jadi didiskusikan sama anggota baru jadikan keputusan. Harus diskusi dulu. Jadi setelahnya mau keberangkatan istilahnya siapa yang nggak bisa pada saat mau berangkat istilahnya ada pertemuan, jadi nggak bisa kita pesankan karena masalah kerja, masalah sekolah. Jadi Amang Buruh yang mewakilkan misalnya gitu kalau nggak bisa Bisa istilahnya diwakilkan beberapa orang lah yang bisa ikut. Kalau itu kan cara Amang Buruh memimpin gitu. Terus kalau Amang Buruh sebagai pemimpin, gimana Amang Buruh menjaga solidaritas dari anggota partai itu Amang Buruh? Ya kita harus memang sabar menghadapi semuanya karena perbedaan watak orang itu kan beda-beda. Asli fisik itu beda daya pikirnya. Jadi kita harus mengetahui keinginan dia di dalam partai itu. Terkadang anggota itu kan bisa juga dia masuk ke partai karena uangnya, karena ada bantuan. Habis sebagian dia ada karena ketulusan. Awalnya udah partai itu udah tertanam di hatinya, makanya dia mau ikut. Jadi emang haruslah anggota ini juga memang dari dirinya sendiri, dan Amang Buruh sebagai pemimpin pun harus sabar dalam menghadapi anggota supaya partai ini dapat berjalan lancar apapun kegiatannya gitu. Kita tidak bisa memaksa. Terus kalau kayak gitu kan udah diatur lah Amang Buruh gimana biar dia lengket lah pemimpin dengan anggotanya gitu. Terus gimana Amang Buruh strateginya gitu meningkatkan popularitas dari partai ini itu Amang Buruh? Jadi memang kalau udah namanya udah di hatinya sebenarnya partai, mau apapun ceritanya udah pasti mau. Kita kemarin udah pasti mau. Istilahnya PDIP sekarang yang mengarahkan bahwasanya kita harus memilih anggota dewan yang dari PDIP. Nah itu tadi kan udah memang di hatinya sekarang partai dia udah pasti gitu. Nah, tapi nggak semuanya lah. Ada yang itu istilahnya 100 orang, 20 orang pasti ada yang lari apapun ceritanya. Jadi untuk meningkatkan popularitasnya ini haruskah Amang Buruh sendiri yang bekerja atau kayak gimana, ada kegiatan apa gitu, ada kegiatan khusus nggak Amang Buruh? Ya itu harus. Contohnya Amang Buruh? Ya contohnya kita buatlah grup permengan tahu semua. Dia partai istilahnya kayak kita mau gotong royong lah di lingkungan kita. Ya memang kita harus langsung terjun. Bukan kita cuma memerintah aja. Ya masuk pak ya kita harus ikut masuk pak. Itu dia bentuknya. Jadi orang itu pun sidang politik ada udah masuk pak lagi kita. Orang itu pun nanti ikut masuk pak gitu ya. Mengambil empati lah gitu. Terus kalau dalam partai ini kan pasti ada tantangan, apalagi di politik gitu kan. Gimana lah Amang Buruh dan anggota menghadapi tantangan itu? Tantangan yang pertama Ada kesalahpahaman
misalkan dalam anggota dan pemimpin atau ada ketidak konflik lah gitu memburu yang sama antar partai mungkin gimana cara Partai gitu yang lain sama yang lain gitu. atau kategori antara anggota misalnya wakil ketua dengan sekretaris mungkin dalam rangka atau sekretaris yang ada bendahara paham yang sama gitu paham. gimana Jadi cara yang memburunya ya cara mengantisipasi kita bertanya dulu apa itu permasalahannya. Yang perlu kita tanya itu permasalahannya karena orang menjadi bermasalah. Kalau masih bisa kita baguskan ya kita baguskan. Tapi kita berusaha untuk menyembuhkan. Jadi permasalahannya tadi kalau memang istilahnya kalau kita udah kita anggap ini partai ini sama anggota-anggotanya kita anggap punya keluarga. Kita menganggap kita orang itu adalah begitu. Supaya dengan timbul kebencian yang itu kita terapkan ke bawah. Walaupun dia istilahnya sekjen bendahara, yang anggota ataupun yang ketua anak ranting itu dianggap juga keluarga. Sekarang kan ada manusia itu karena dampak dari sana kedua dia diam, kita tahu ke bawah, nah di situ timbul permasalahan. Jadi istilahnya ya kita saling menderita apa. saling terbuka dan membicarakan apa masalah tadi dicarilah solusi sama-sama ya. Dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Iya, biar nggak pecah gitu Iya. ya. Karena kan satu partai itu satu keluarga gitu Iya. bisa dibilang kan. Kan Ananggoro masalah uang itu kan ada sensitif gitu. Terus kayak mana cara Ananggoro memastikan pendanaan partai itu tetap transparan dan sesuai hukum? Jadi kalau masalah yang kita jalankan selama ini, masalah uang itu memang kalau kayak aku pribadi memang nggak pernah yang memang langsung terbuka. Kalau ada istilahnya bantuan ataupun perang, buat apa, kita terbuka kalau kita sendirian yang ke sana. Bawa waktu ketua, bawa sistem, bawa bendahara, lalu sudah dari yang orang. Jadi yang menerima itu pun saya tidak pernah. Aku tidak pernah menerima itu. Orang itu yang disuruh menerima bantuannya, dibawa pulang baru dibagikan. Yang mereka yang bersangkutan menerima. Jadi bantuan itu kayak masalah itu bilang. Jadi kalau memang dia keluarga yang berada, kan mungkin kita masukkan ke penerima kita. Jadi yang menerima kita itu adalah memang mendukung keluarga yang tidak mampu. Nah, itu jadi. Jadi misal kan biasa dapat bantuan gitu kan. Nah nanti partai-partainya biasa memberikan kepada RT. Nah kalau RT itu yang ditugaskan untuk membagikan kepada masyarakatnya. Nah kalau RT menjual itu, memberikan ke rakyatnya, tapi dengan kata dijual, walaupun pas 10.000 dimintanya untuk beli tiketnya supaya dapat itu bagaimana tanggapannya? ya bisa juga kita lakukan. Cek dana, cek bantuan apa nanti sebenarnya, cek bantuan yang dari pemerintah sekarang mengenai ya keluarga yang tidak mampu, cek dana pos, dana apa, nah pada itu sebenarnya kalau ada memang cek atau pengeluaran yang mungkin tujuannya itu bisa dilakukan. Jadi itu kan kalau memang udah tertentu orang yang menerima itu, yang bisa menerima itu adalah memang itu keluarga tidak mampu. Boleh. Lalu apa upaya yang Ananggoro lakukan kalau untuk mencegah terjadinya skandal atau masalah internal yang merusak reputasi partai? Itulah tadi yang namanya masalah hati. Buat kita dulu merangkul, kita rangkul dulu, kita terangkan di kota partai. Jadi kalau memang ada seseorang dia masuk partai untuk mengharapkan imbalan, itu tidak pasti ada. Tapi kalau kita mengarahkan bahwa kita partai, ya memang itu kita memang betul-betul mendukung partai, itu nggak bakal ada. Tapi kalau mengharapkan imbalan, itu nggak pasti ada. Nah itu aja. Tapi kalau seumpamanya ada pembantuan, dia baik kita bilang apa yang kata satu orang kasih mau 10.000 satu orang mau 5.000 istilahnya, dia kan sama. Itu organ saja itu pakai salah satu. Itu dari. Yang mengurus sendiri kok jadi pemimpin gitu ada nggak aturan khusus atau kegiatan khusus untuk anggota supaya ayo kalian gini untuk biar naik partai kita gitu ada apa gitu? Ya di situ kan di pemilihan ini lah. Di pemilihan ini sudah dibuktikan. Ada nggak partai itu di lingkungan ini? Ada nggak partai di kecamatan ini? Sekarang kan kayak pemilihan gubernur Semarang lah, ya kan? Jadi dari PDB ada dari partai lain ada. Itu kan saling menjagokan partai ini. Jadi di sini lah kebutuhan dari PDB. Berarti banyak itu yang lain. Bahwasanya dia bukan mimpi. Jadi bisa dibilang itu apakah gagal partai itu dalam menjaga reputasi atau gimana? Bisa juga dibilang gagal.
bisa juga dibilang belum rezeki. Nah, Terus apalah rencana Amang Guru untuk partai ini supaya menjadi lebih baik dan bagaimana pemimpinnya, gimana cara Amang Guru gitu? ya alat bilang ya kita kembangkan lah semangat kita itu ya. Dan cara yang itu juga kita rangkul semua, kita beri pengarahan, jangan mengharapkan imbalan itu aja sebenarnya. Yang paling merusak partai itu orang yang memikirkan masalah imbalan ini yang bikin rusak sebenarnya. Jadi yang paling cepat dia merusak suatu organisasi ya uang. Apapun kita harus pasti uang. Berarti motivasi Amang Guru untuk jadi pemimpin ini sebelumnya apa lah Amang Guru? Kayak apakah Amang Guru memang pengen jadi pemimpin itu karena apa atau motivasi apa? Itu memang kalau di PDIP itu mulai dari belajar dulu memang kita masuk. Jadi bawa pun aku kemarin untuk jadi pemimpin sebenarnya bukan kemauan, karena aku yang minta, orang itu yang milih, dan itu pun aku tolak. Tapi karena udah tertulis, dituliskan orang itu ketua ini, ya terpaksa kita mau yang udahlah. Orang lain percaya kalau Amang Guru bisa membangun pemimpinan. Dan mungkin kira-kira gitulah pikiran orang itu. Berarti Amang Guru ini adalah karisma yang sebagai pemimpin gitu kan, kayak diam pun Amang Guru nampak kayak cocok lah jadi pemimpin pikir orang. Ya pikir orang, ya tapi nggak tahu orang itu kayak mana. Tapi kan pastinya Amang Guru berusaha lah terbaik kalau udah dipilih gitu ya. Jadi kalau masalah itu selain masalah uang lebih bagusnya dari aku nggak ada, aku dan nggak ada daripada orang itu jadi ya prinsip. Gitu. Walaupun kita miskin, lebih bagus kita kosong daripada orang itu nggak ada. Ini banyak pertanyaan kami dengan Amang Guru. Jadi yang dapatlah kami simpulkan dari Amang Guru ini kan, Amang Guru ini seorang pemimpin yang juga demokratis ya kan, dia melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan, tidak hanya Amang Guru sendiri yang mengambil keputusan gitu kan, tapi merangkul juga. Bisa juga masuk ke paternalistik, jadi kayak Amang Guru ini sebagai bapaknya anggota gitu kan, Amang Guru kayak melindungi anggotanya gimana lah supaya bagus anggotanya ini, gimana lah anggotanya ini betul-betul bekerja untuk partai dari hati gitu ya kan Amang Guru. Terus motivasi Amang Guru ini sebenarnya ya gimana pun kalau mereka pilih ya penting jalan terbaik aja gitu kan, nggak pun tapi jangan melakukannya itu dalam hal terpaksa gitu ya Amang Guru. Iya. Tetap dari hati dan tulus gitu ya Amang Guru, nggak hanya karena uang gitu. Iya. Tidak mengharapkan imbalan gitu ya Amang Guru. Itulah sekian dari pertanyaan kami Amang Guru, semoga apa yang Amang Guru sampaikan dapatlah kami ambil hikmahnya dan bisa kami menerapkannya jika kami menjadi seorang pemimpin, dan kami harap juga periode kepemimpinan Amang Guru ini berjalan dengan baik dan partai yang dibina juga berjalan dengan lancar dengan